Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Ajal Sang Pelaku Pesugihan Babi Ngepet. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh ya, namun sebelum itu semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Gimana nih pak? Cicilan rumah belum dibayar, ucap wanita parubaya. Ya gimana lagi bu? Aku udah kerja dari pagi sampai malam. Ya mau bagaimana lagi? Wanita yang bertanya menghela napas kesal mendengar jawaban suaminya. Diambilnya dompet kulit berwarna coklat tua yang tergeletak di meja kayu. Dilihatnya isi dari dompet itu yang hanya berisi beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru. Mau gimana ini pak? Kalau nggak dicicil bisa-bisa disuruh pergi dari rumah ini, ujarnya lagi. Si suami dari wanita itu menundukkan wajahnya. Malu itu yang dirasakan olehnya. Sebagai kepala rumah tangga, dia malah tidak bisa memberi istrinya kehidupan yang layak. Dia menghela nafas sebentar dan berkata, "Besok kupikirkan. Udah, kamu tidur aja." Wanita berambut ikal itu mengangguk dan berbaring di ranjang kayu yang sudah terlihat usang. Agus Prasetyo menatap wanita parubaya itu yang tidak lain adalah istrinya. Dia berjalan pelan ke arah teras sembari membawa segelas teh hangat yang baru saja dibuatnya. Dia lalu duduk di kursi kayu teras rumahnya dan menyesap sedikit demi sedikit teh hangat yang ada di genggamannya. Dipandanginya langit malam dengan bintang-bintang dan bulan yang menjadi hiasan dari sang langit biru. Rasa bersalah menusuk kalbunya. Rasa bersalah sebagai seorang suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan istrinya. Tiba-tiba dering notifikasi terdengar dari ponsel yang ada di sampingnya. Dengan malas Agus mengambil dan menghidupkan ponselnya. Sebuah SMS berada di notifikasi penting atas. SMS tentang pesugihan babi ngepet. Udah gila ya ini yang kirim SMS. Zaman sekarang ini kok ada pesugihan, ujar Agus dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Dilanjutnya kegiatannya yang tadi sempat tertunda. Meminum teh hangat ditemani oleh syahdunya malam. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Agus lalu buru-buru masuk kembali ke rumah dan menaruh cangkir teh kotor yang dibawanya ke wastafel. Pria berumur 40 tahunan itu lalu pergi ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Tanpa sadar dia pun terlelap. Suara ayam yang berkokok terdengar nyaring di telinga Agus. Dia sontak terbangun dari tidurnya dan mendapati istrinya yang sudah menghilang dari ranjang. Agus lalu bangkit berdiri dan berjalan ke arah dapur. Didapatinya sang istri tercinta sedang memasak makanan untuk sarapan pagi. "Masak apa bu?" tanyanya. Yang ditanya sontak menoleh dengan kaget dan mendapati suaminya ada di belakang. Dia lalu terkekeh seraya berkata, "Rica-rica ayam pak." Agus tersenyum sumringah mendapati istrinya memasak makanan kesukaannya. "Ya udah bu, aku tunggu ya," ucapnya sembari berjalan berbalik. Istrinya hanya mengangguk paham dan kembali memasak dengan perasaan bahagia. Dibolak-baliknya daging ayam yang sudah dipotong dadu dan sudah dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Di sisi lain Agus mengambil handuk biru dan memasuki kamar mandi untuk mandi.
Dia mandi dengan cepat dan keluar kamar mandi dengan mengenakan kemeja putih dan juga celana kain warna hitam yang menutupi hingga mata kakinya. Dia lalu mengambil sisir rambut yang tergeletak di depan cermin dekat kamar mandi. Dia mulai menyisir rambutnya dengan rapi ke arah kanan. "Rica-ricanya cepatan dimakan, Pak, mumpung masih hangat," ujar sang istri dikala melihat suaminya sudah berpakaian rapi. "Udah mau berangkat kerja, Pak," sambungnya. Agus mengangguk dan kemudian menarik salah satu kursi di meja makan serta mengambil piring. Diambilnya secentong nasi dan beberapa sendok rica-rica ayam, lalu memakannya dengan lahap. Terkadang terdengar beberapa kali suara kecap dari Agus yang sedang memakan rica-rica itu. Setelah makanannya habis, Agus lalu mengambil tas, laptopnya, dan berpamitan pada istrinya. Diambilnya sepasang sepatu tua yang tergeletak di sudut ruang tamu dan memakaikannya di kedua kakinya. Kunci motor yang ada di meja tamu disambar dengan cepat dan langsung ditancapkan di motor butut yang ditaruh di teras rumahnya. Motor itu lalu kemudian melaju kencang menembusnya padatnya jalanan kota Pasuruan pagi itu. Motor mobil berlalu lalang dengan padatnya, walaupun jam masih menunjukkan pukul 6:45 pagi. Kebanyakan dari pengendara mobil dan motor itu adalah para pekerja atau anak-anak sekolah yang mengejar waktu agar tidak terlambat. Setelah 15 menit Agus berkutat dengan debu jalanan, dia akhirnya melihat gedung 4 lantai yang menjadi kantornya mulai terlihat. Diparkirkannya motor butut di tempat parkir begitu dia memasuki areal kantor. Dia lalu buru-buru turun dari motor dan memasuki kantor dengan menjinjing tas di tangan kanannya. "Pak Agus, selamat pagi," sapa salah satu karyawan. Agus membalas dengan senyuman dan buru-buru duduk di meja kerjanya. Dibukanya laptop yang dibawanya dari rumah dan dihidupkannya. Dia lalu membuka satu file dan mulai mengerjakannya dengan penuh sukacita. Tidak lama kemudian kantor yang awalnya sepi perlahan-lahan menjadi ramai karena banyak karyawan yang berdatangan. Kursi kosong di kanan kiri Agus kini sudah hampir terisi sepenuhnya. "Pak Agus," dipanggil sama kepala divisi, ucap salah seorang karyawan tiba-tiba. "Lo kenapa?" balasnya. "Nggak tahu, aku cuma disuruh manggil kamu tadi itu," katanya membalas pertanyaan Agus. Aku mengangguk dan bangkit berdiri dengan rasa penasaran yang besar. Dia lalu berjalan pelan-pelan ke arah ruangan dari si kepala divisi yang memanggilnya. Diketukannya pintu begitu sampai di depan ruangan yang dimaksud. Ruangan terpisah dengan pintu kaca yang menjadi penghubung. "Masuk," suara renyah seorang terdengar dari dalam ruangan itu. Aku selalu membuka perlahan pintu itu. Seorang wanita dengan dandanan girlinya duduk di kursi belakang meja yang penuh dengan dokumen-dokumen di atasnya. "Duduk," titahnya dengan suara pelan. Agus mengangguk pelan dan berjalan mendekat ke arah wanita itu, lalu menarik kursi yang ada di hadapannya. Didudukannya pantatnya di kursi sembari menatap wanita itu seraya berkata, "Ada apa ya, Bu? Kenapa performa kerjamu beberapa hari ini menurun? Kamu masih berniat kerja di sini atau tidak? Jika kamu tidak niat, keluar saja sana. Masih ada yang lebih baik dan lebih muda yang bisa gantiin kamu," bentaknya. Aku hanya menunduk dan juga meminta maaf. Wanita tadi lalu berkata, "Ini peringatan terakhir. Kalau sampai terulang lagi, saya nggak segan-segan akan keluarin kamu dari divisi yang saya kerjakan itu. Paham?" "Iya paham, Bu," ucap Agus dengan nada sendu. "Ya sudah, sana keluar," katanya. Agus bangkit berdiri dan dengan langkah kontai dia berjalan ke arah pintu kaca yang tidak jauh dari kursi tempatnya duduk tadi.
Sesaat sebelum dia membuka pintu, diliriknya wanita itu dengan tatapan kebencian. Dibukanya pintu kaca itu, lalu dia berjalan ke meja tempatnya bekerja. Ditutupnya laptop yang ada di atas meja dengan kasar dan kemudian dimasukkan ke tasnya. Dengan cepat dia meraih tas berisikan laptop itu dan pergi dengan rasa kesal. Diambilnya kunci sepeda motor bututnya dari saku celana dan buru-buru menancapkannya dikala dia sampai di hadapan motornya. Motornya melaju kencang di bawah teriknya matahari. Aku akan melakukan pesugihan babi ngepet. Aku capek hidup pas-pasan seperti ini, batinnya dengan kesal. Dia lalu menepi dan juga membuka ponselnya, mengecek kembali SMS yang masuk padanya malam itu. Kecamatan Wonokerto. Di sini dicantumkan alamatnya itu. Gumamnya dengan pelan. Dilajukanlah motornya menuju ke tempat yang dimaksud dengan kecepatan tinggi. Makin lama, makin sedikit kendaraan yang berlalu lalang, digantikan dengan rimbunnya pepohonan di kiri kanan jalan. Agus selalu berbelok di satu persimpangan dan menepi. Diambilnya ponsel yang ada di saku celana kainnya. Diceknya kembali SMS yang masuk padanya untuk memastikan bahwa dia ada di tempat yang benar. Tempatnya benar kok, tinggal cari rumahnya aja di mana, gumam Agus. Agus selalu menyimpan kembali ponselnya dan melajukan motornya menyusuri jalanan desa mati itu dengan perlahan. Netranya selalu melihat ke kanan dan ke kiri, mencari-cari rumah yang sekiranya cocok dengan rumah-rumah yang biasanya dipakai dukun. Sebuah rumah besar bercat merah di ujung jalan menarik Agus. Rumah besar yang suram dengan bau bunga yang menyeruak di hidung kala Agus mendekat ke rumah itu. Pintu kayu berwarna coklat tua menjadi sorot utama rumah itu. Agus memarkirkan motornya di halaman rumah dan perlahan berjalan dengan pelan ke rumah itu. "Permisi," ucapnya sembari mengetuk pintu kayu itu dengan pelan. Suara itu yang berdecit terdengar saat tangan ramping Agus menyentuh pintu kayu itu. Agus tersentak kaget selama beberapa saat sebelum memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu melalui pintu yang sudah terbuka sebagian. Suasana pengap terasa saat Agus memasuki rumah itu. "Ada apa kau datang kemari?" Sebuah suara mengejutkan Agus yang sedang mengendap-endap. Agus sontak menoleh dan mendapati sosok pria berjanggut putih dengan pakaian adat Jawa di belakangnya. Pria itu lalu berjalan pelan ke arah Agus dengan keris di tangan kanannya. "Kau datang kemari ingin menyantet seseorang, melakukan pesugihan, atau melakukan pelet?" sambungnya. Agus menelan ludahnya sebelum berkata, "Saya ingin melakukan pesugihan babi ngepet, Mbah. Saya juga ingin menyantet seseorang." Pria yang dipanggil Mbah itu tersenyum tipis sebelum menyarungkan kembali kerisnya ke sarung keris berlapiskan emas yang ada di pinggangnya. "Panggil saja saya Mbah Kliwon. Duduk, mari kita bicarakan," titahnya sembari berjalan ke satu sudut ruangan. Diambilnya nampan yang berisi darah ayam, bunga 7 rupa, dan kepala kerbau putih yang ada di atas meja. Pria berjanggut itu lalu berjalan ke arah Agus sembari membawa nampan tadi yang lalu ditaruh di hadapannya. "Minum darah ayam itu, tunggulah hingga hari esok. Satu lagi, jika ada yang berkepala babi yang mendatangimu di mimpi, jangan kabur. Dia adalah siluman yang akan membuat perjanjian denganmu," katanya. Agus mengambil cangkir besi berisikan darah ayam tadi dengan ragu. Dia mendekatkan sejenak cangkir itu ke hidungnya. Bau amis darah tercium menyengat saat cangkir itu hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Agus selalu menahan napas sejenak sebelum meminum darah ayam tadi dengan buru-buru. Rasanya gak enak, batin Agus, dikala darah ayam tadi meluncur memasuki kerongkongannya. Ditaruhnya kembali cangkir itu di nampan tadi. Mbah Kliwon lalu mengambil sebatang dupa dan membakarnya. Mulutnya berkomat-kamit dengan membaca mantra dengan mata terpejam. Mbah Kliwon membuka matanya tepat saat batang dupa telah terbakar habis. "Sudah, tunggulah hingga nanti malam. Lalu untuk wanita yang ingin kau santet,
Berikan bungkusan ini padanya. Kupastikan dia akan menjadi gila begitu dia meminum sesuatu yang ada di dalam ini, ujar Mbak Kliwon sembari memberikan sebuah bungkusan kecil warna merah. Jangan dibuka sebelum sampai di rumah, sambungnya. Agus mengangguk pelan dan mengambil bungkusan itu. Dia lalu mengambil tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah yang disambut dengan senyum tipis Simbah. Diambilnya selembar uang merah itu dan dia kemudian menghilang begitu saja. Seolah memang tidak pernah ada. Punggung Agus seketika menjadi dingin. Dia lalu buru-buru mengambil bungkusan tadi dan keluar rumah. Dilajukannya motor bututnya itu yang terparkir di halaman tadi dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah itu. Setelah 25 menit berkutat dengan padatnya jalanan sore itu, aku sampai di rumahnya yang langsung disambut dengan wajah kebingungan istrinya. Ada apa, Pak? Tanya si istri pada Agus. Agus menggelengkan kepalanya pelan sebelum buru-buru masuk ke kamar. Dikuncinya pintu kamar itu dan dikeluarkannya bungkusan merah tadi. Botol kaca kecil berisi cairan bening terlihat begitu kain merah yang membungkusnya tersinggap sepenuhnya. Apa ini? Botol? Gumam Agus terheran-heran. Diambilnya botol kecil tadi dengan penuh kehati-hatian. Botol kecil tadi lalu diangkatnya hingga setinggi matanya. Tiba-tiba, botol kecil tadi bergetar pelan diiringi suara tawa seorang wanita yang melengking. Agus terkejut dan refleks melempar botol itu ke ranjang tempat dia dan istrinya bisa tidur. Dia lalu menarik napas sebentar sebelum mengambil kembali botol itu dan menyimpannya di laci meja. Agus lalu mengambil handuk putih yang tersambar di dinding kamarnya dan memutuskan untuk mandi. Menu makan malam yang dimasak Utami, istri Agus itu adalah sayur sop dengan tempe goreng dan sambal. Agus mengambil secentong nasi yang ditaruhnya di piring dengan 2 buah tempe goreng serta sayur sop. Dimakannya makanan masakan istri tercintanya dengan lahap. Pak, cicilan gimana? Tanya Utami tiba-tiba. Agus menghentikan laju tangannya yang hampir memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Ditaruhnya kembali sendok tadi, Agus lalu berkata, tak pikirin dulu ya, Bu. Terbesit di pikiran Agus untuk memberitahu istrinya pasal babi ngepet, tapi diurungkannya. Selepas makan malam, aku selalu merebahkan diri di ranjang kamar dan kemudian memejamkan matanya sejenak. Pertanyaan tentang hal yang dilakukannya benar atau salah muncul secara tiba-tiba. Akan tetapi di tepisnya pikiran itu, dia lalu memutuskan untuk tidur. Bangun wahai manusia, aku kemari karena ada manusia yang ingin membuat kontrak denganku. Apakah itu dirimu wahai manusia? Sebuah suara mengejutkan Agus. Dia lalu menengok ke kanan dan kiri, mendapati dirinya ada di ruangan gelap yang sunyi, sangat kontras dengan kamarnya yang terang dan ramai dengan tetangga-tetangga yang sering menggosip hingga tengah malam. Siapa kau? Sahut Agus. Aku adalah siluman babi yang akan menjadi perewanganmu. Balas suara tanpa wujud itu. Seseorang dengan kepala babi lalu muncul dari kegelapan dengan lilin di tangan kanannya. Agus tersentak kaget dan melangkah mundur 3 kali sebelum mengingat kata Mbak Kliwon untuk jangan takut dan harus berani. Agus selalu mengambil napas dalam-dalam sebelum berseru lantang. Buatlah kontrak denganku, aku ingin menjadi kaya. Siluman itu tertawa kencang dengan suara seperti babi yang dikorok lehernya. Dia lalu bergerak maju hingga tiba di depan Agus. Aku suka keberanianmu, ambillah lilin ini dan kau bisa memulai karir pesugihanmu, katanya sembari menyerahkan lilin di tangan kanannya. Aku selalu mengambil lilin itu. Seketika dia merasa seperti tersedot lubang hitam. Dia lalu membuka matanya dan mendapati dirinya kembali ada di kamarnya. Dia menghela napas sebelum menengok ke kanan dan mendapati lilin yang tadi ada di tangannya sekarang. Ternyata benar saja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam,
mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta rupiah dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Agus dan Utami sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk membuka warung sembako, sisanya untuk ditabung. Semenjak pesugihan pertama, keuangan mereka berangsur membaik. Anak mereka dapat bersekolah dengan tenang, dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Agus berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya Agus semakin rajin melakukan ritual babi ngepet tersebut dengan alasan menjadi babi tidak sesulit bekerja di kantor atau merintis bisnis. "Bu Utami, banyak banget perhiasannya," ucap salah seorang warga dikala melihat Utami datang. Utami tersenyum congkak dan berjalan dengan melenggak-lenggok memamerkan perhiasan yang hampir ada di tiap jengkal tubuhnya. Tangannya lalu sibuk memilah dan memilih sayuran yang ada di hadapannya. "Duh, sayurnya jelek-jelek gini gimana sih? Tahu gini mending saya beli di supermarket aja tadi. Bagus-bagus dan juga masih fresh. Gak jadilah aku belanja di sini," kata Utami. Dia lalu berjalan dengan congkaknya. Rumah besar dengan 3 lantai menjadi arah tujuannya. Rumah hasil dia dan juga suaminya ngepet selama 1 bulan. Diketuknya pelan pintu gerbang rumahnya itu yang langsung dibukakan dengan pria bertubuh tegap dengan seragam satpam. "Pagi Nyonya, belanjanya sudah selesai?" tanyanya. Dengan ketus dia menjawab, "Selesai dari mana? Sayurnya aja jelek-jelek semua. Saya mau ke supermarket, ambilin mobil, cepat." Pria bertubuh tegap itu mengangguk pelan sebelum berlari ke arah garasi rumah itu. Di bawahnya salah satu dari 3 mobil yang ada menuju ke tempat Utami menunggu. Setelah si satpam keluar, Utami lalu masuk ke mobil dan memposisikan dirinya dengan nyaman sebelum menginjak pedal gas kuat-kuat. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Agus dan Utami sudah bersiap untuk melakukan kegiatan rutinnya. Lilin sudah disiapkan bersamaan dengan jubah hitam. "Bu, jaga lilinnya benar-benar loh ya," ucap Agus sebelum menutupi tubuhnya dengan jubah hitam. Utami mengangguk dan menyalakan lilin tadi. Tubuh di dalam jubah hitam itu perlahan-lahan menyusut. Babi hitam kecil lalu muncul dari balik jubah itu dan berlari cepat menembus gelapnya malam. Babi itu beberapa kali berhenti di depan rumah warga dan menggesek-gesekkan tubuh bagian belakangnya ke dinding rumah-rumah warga. Babi kecil itu terus-terusan berlari dan menggesek-gesekkan tubuhnya pada setiap rumah yang ditemuinya. Kantong kecil yang ada di pinggangnya pun perlahan-lahan menjadi membesar, penuh dengan uang dan barang berharga. "Masya Allah, Pak, babi Pak, ada babi lewat," ucap warga yang sedang ronda dengan histeris. "Astagfirullah," timbal warga lainnya. Banyak warga mengejar Agus yang berlari kencang menghindari para warga. Api lilin bergoyang-goyang pelan membuat Utami sedikit khawatir dan menutupi kedua sisi api lilin dengan tangannya. Agus sendiri menemui jalan buntu dan berbalik untuk mendapati bahwa dirinya sudah terpojok. Babi kecil itu berjalan mundur perlahan-lahan. Saat dia sudah berada di ujung jalan, tiba-tiba babi itu menghilang. Kejadian itu sontak mengagetkan para warga yang langsung kocar-kacir mencari babi itu. Lilin lalu perlahan-lahan menciut dan padam, hanya menyisakan sedikit bagian dari keseluruhannya. Karung berisi uang dan barang-barang berharga dikeluarkannya dari balik jubah hitam tadi itu dan diberikannya pada istrinya. Tadi itu nyaris saja aku ketangkep, Bu," ucap Agus yang sudah kembali ke rumahnya dan kembali ke wujud manusianya. "Uang hari ini aku mengantuk. Ayo tidur, Bu," ucapnya. Lampu kamar itu lalu dinyalakan dan mereka menaruh karung tadi itu di sudut kamar, bercampur dengan barang-barang lainnya. Agus dan juga Utami lalu berbaring di ranjang dan bersiap untuk tidur. Namun tiba-tiba sebuah gempa terasa kencang saat mereka sedang bersiap tidur. Mereka berdua sontak bangun dan membuka pintu kamarnya. Setengah berlari, mereka menuju ke ruang terbuka. Gempa tadi reda setelah beberapa saat. Napas mereka terengah-engah. Mereka berdua lalu melihat ke sekeliling sebelum masuk kembali ke rumah.
Suara ayam berkokok membangunkan dua sejoli itu dari tidur lelapnya. Agus mengerjap-ngerjapkan matanya sejenak sebelum beranjak dari posisi tidurnya. Diambilnya handuk putih di dinding kamarnya dan buru-buru dia memasuki kamar mandi untuk mandi. Selepas mandi, Agus menyetel TV dan memindahkannya ke saluran berita. "Lihat apa, Pak?" tanya Utami sembari membawa secangkir teh panas. "Berita, Bu," balasnya. Berita itu menyorot tentang gempa berskala besar kemarin malam. Mendapat firasat buruk, Agus lalu menatap Utami. "Bu, kita harus pindah rumah, Bu. Aku ada firasat buruk," katanya. Utami mengerutkan keningnya dan berkata, "Firasat apa, Pak? Kita di sini baru sebulan loh, masa pindah lagi?" "Pokoknya ada firasat buruk," sahut Agus dengan cepat. Agus lalu mematikan siaran berita itu dan bergegas pergi ke kamarnya. Diambilnya koper abu-abu metalik besar dan dimasukkannya baju-baju ke dalam koper itu. Mobil hitam berukuran besar dipilihnya untuk menemani perjalanan keluar kota. 3 koper beserta tas jinjing coklat dimasukkan ke bagasi mobil itu. Agus dan juga Utami lalu masuk ke mobil dan bergegas pergi. Jalanan kota Yogyakarta sangat lengang hari itu, membuat Agus dan Utami lancar-lancar saja pergi dari kota pelajar tadi. Mereka dengan mengendarai mobil pergi ke arah barat. Mereka bertujuan untuk pergi ke arah kota Bandung. Kota itu merupakan kota metropolitan. Pastinya banyak orang yang berkantong tebal yang cocok menjadi mangsa mereka selanjutnya. Sesekali mereka berhenti untuk mengisi bensin ataupun mengisi perut. Saat mereka sudah sampai ke tempat tujuan, mereka segera bersih-bersih dan istirahat. Nah, di esok harinya mereka pun kembali lagi beraksi ataupun beroperasi lantaran uang tabungannya semakin menipis karena digunakan untuk membeli rumah di Bandung yang harganya tidaklah murah. Agus tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Mila. Ia mengincar rumah tersebut karena dari informasi warga setempat, baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya. Tanpa seorang anak, hanya seorang asisten rumah tangga yang setia. Agus mulai menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah Ibu Mila yang tingginya 1,5 meter. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesekkan hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Utami. Uang pecahan 100.000 berserakan, tapi kali ini wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Agus dan perasaan anak sematawayangnya, Hilman, jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil dari pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Agus. Dalam wujud babi, ia terperanjat kaget karena cahaya tersebut tidak beranjak, pertanda bahwa seseorang yang menggunakannya memperhatikannya. "Babi, ada babi!" teriak seorang pria di atas sepeda motornya. Agus tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ia panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki membuat si pengendara motor berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian memacu sepeda motornya untuk mengejar Agus sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. "Babi ngepet, woi, ada babi ngepet!" Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar sebuah desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitarannya untuk menghajar Agus yang lari kocar-kacir. Kesempatan Agus untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak dan beberapanya membawa tali dan senjata tajam. Agus tidak tahu harus berlari kemana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya tidak ada orang. Meski begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Agus diikat dengan keadaan babak belur lalu diarak menuju kantor kepala desa. Apa yang Agus lihat sekarang ini mungkin adalah waktu-waktu terakhirnya, termasuk waktu terakhir bagi dirinya untuk melihat istri dan anak kesayangannya yang terlihat dari kejauhan pergi membawa 2 tas dan 3 bungkusan besar tanpa ia bisa memanggilnya.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga kalian bisa mengambil pembelajaran ya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Intinya kita jangan sampai terjerat ke lembah pesugihan semacam ini ataupun pesugihan apapun. Karena kita dijanjikan harta yang berlimpah namun sementara, namun kita akan menderita selamanya di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil banyak pembelajaran dari cerita kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas ya teman-teman dalam membawakan atau membacakan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.